Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 pada ruang kolaborasi modul studi 4 tentang studi kasus budaya positif. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Ibu Niluh Desi Wahyu Mariati, Ibu Hani Rafiko, Ibu Made Supriyani, dan Igede Agus Budiawan. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Sadik SPD dan pengajar praktek Ibu Niputu Eka Sulistiawati SPD MPD. Pada modul 1.4 ini kita akan membahas tentang studi kasus budaya positif. Pada kasus yang pertama, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, dan Bu Eni sebagai guru pengganti. Mengetahui hal itu, Vivi dan Natali acuh tak acuh dalam belajar dan tidak mengerjakan tugas. Ibu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah untuk mengerjakan tugas dan bilang bahwa Bu Eni khawatir ditegur kepala sekolah. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Lalu, Vivi dan Natali meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Eni. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, agar bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka Ibu Eni sebagai guru pengganti. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kasus pertama ini yaitu yang 4 pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Hasil diskusi kelompok kami dari pertanyaan pertama yaitu langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah dalam menstabilkan identitas, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dalam validasi tindakan, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kami restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Kemudian langkah-langkah restitusi yang diusulkan yaitu mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut dan memberitahu kepada kepala sekolah bahwa jika ketiadaan guru maka penggantinya yang mereka pilih adalah Ibu Eni. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kasus tersebut,
posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah membuat orang merasa bersalah. Hal ini terlihat dari kata-katanya, yaitu nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Dan Ibu Eni juga mengambil posisi sebagai teman. Hal ini terlihat dari Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Dan di sana ada kata persuasif dari Ibu Eni, yaitu ayolah tugasnya dikerjakan. Dan pertanyaan yang keempat, jika saya adalah Pak Hasan, maka saya akan mendukung tindakan dari Bu Santi. Mengapa? Karena langkah Ibu Santi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Dan kontrol yang digunakan oleh Bu Santi adalah sebagai seorang manajer. Untuk kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia baru menyadari tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Pak Lukman menanyakan ke Sabrina tentang peraturan sekolah mengenai seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan. Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman. Namun Pak Lukman tidak tahu mau. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pada kasus yang kedua ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina dan jelaskan. Ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, hasil pembahasan dari kelompok kami dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu yang pertanyaan pertama, posisi kontrol Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman memberikan hukuman tanpa mendengar alasan dari Sabrina. Hal ini terlihat dari kata-kata Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, maka sikap Bapak Lukman seharusnya bisa dengan ramah, nada suara yang lembut, dan tulus mendekati Sabrina dan mempersilahkan masuk ke ruangan lalu bertanya, apakah menurut kamu datang terlambat dan memakai sepatu selain warna hitam itu tindakan yang benar? Mengapa datang terlambat dan memakai sepatu selain warna hitam? Apakah kamu tahu kalau terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dituju adalah disiplin, adil, dan tanggung jawab. Bagaimana menyikapinya? Jadi saya menyikapi langkah yang diambil Bapak Lukman mengenai kasus tersebut adalah tidak setuju. Jadi Bapak Lukman
seharusnya menggunakan model segitiga restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Kasus yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan mainkan spidol di tangannya. Ibu Dani bilang, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab dengan lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pada kasus ketiga ini, kita diberikan 4 pertanyaan yang harus dibahas. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan dan jelaskan. Keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ditunjukkan dengan kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Untuk pertanyaan yang kedua, hasil diskusi dari kelompok kami menyatakan berdasarkan sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah keputusan akan kebebasan. Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga, jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, dia akan melakukan atau mengatakan yang pertama, menyimpulkan data yang didapat dari catatan pembinaan wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK sebagai bukti atas perilaku Fajar. Pertanyaan yang bisa diajukan yaitu, Fajar, apakah kamu tahu kita sedang belajar bahasa Inggris? Yang kedua, apakah kamu tahu konsekuensinya kalau kamu tidur saat pelajaran? Untuk pertanyaan yang keempat, jika saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya akan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dengan mempersilahkan Fajar mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi yang bertujuan menuntun Fajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket melerai mereka dan membawa ke ruang kepala sekolah, yaitu Ibu Suti. Ibu Suti berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Bu Suti bilang, "Kamu saat ini sedang marah sekali." Ibu Suti pun melanjutkan, "Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan mempertahankan diri adalah hal yang penting." Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto bilang
Dia perlu kancingnya diperbaiki. Ibunya pasti akan marah kalau melihat kancing bajunya sampai copot. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan kancing dari Anto yang lepas. Dino bilang akan mengelem kembali. Ibu Suti menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Dino pun bilang, bagaimana saya menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak dan memandang, bagaimana saya belajar? Ke siapa saya harus belajar? Ibu Suti bilang kepada Pak Irfan, yaitu guru tata busana. Akhirnya Dino sepanjang siang belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Adapun pertanyaan yang harus dibahas dari kasus keempat ini yaitu yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut dan jelaskan. Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Suti adalah sebagai manajer karena Ibu Suti telah melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas pada kalimat, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Yang kedua, validasi tindakan. Saat Ibu Suti mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, Ibu Suti menguatkan Dino dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Sedangkan Ibu Suti menguatkan Anto dengan cara bertanya tentang hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah dan mencari solusi agar kancing bajunya bisa terpasang. Pertanyaan yang ketiga, jawabannya yaitu nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab, jujur, saling menghormati, disiplin, dan kasih sayang. Dino berniat memasang kembali kancing baju Anto menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Kehendak Anto ingin kancing bajunya dipasang kembali memperlihatkan kejujurannya. Ibu Suti memperfasilitasi kedua anak tersebut untuk saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing, serta mengajak kedua anak tersebut untuk menerapkan disiplin dan saling menyayangi satu sama lain. Adapun kesimpulan kami dari hasil diskusi dan presentasi yang kami lakukan, yaitu jika ada kasus terjadi di sekolah di mana pada saat itu tidak dapat langsung diselesaikan, maka solusi yang dapat diambil adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid yang bermasalah. Guru dapat membantu memberikan informasi yang benar kepada orang tua yang anaknya mengalami masalah agar tidak terjadi salah paham. Karena terkadang perilaku siswa di sekolah dan di rumah sangat-sangat berbeda. Guru bisa menyerahkan baju tersebut kepada siswa untuk dibawa pulang, meminta bantuan orang tua atau orang lain yang bisa memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Intinya, bagaimana siswa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Penanganan masalah di masing-masing tingkat berbeda,
tergantung bagaimana permasalahannya. Kita dapat menggunakan pengetahuan yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih, bergembira belajar bersama, bahagia lulus bersama. Salam dan bahagia.